Konsep risiko dan manajemen risiko. Pada kehidupan sehari-hari, kita tidak asing dengan kata risiko. Seperti halnya banyak orang yang berkata bahwa hidup ini penuh dengan risiko. Kata risiko sendiri memiliki arti berupa hal yang memungkinkan akan terjadinya suatu ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, pasti akan bertemu dengan yang namanya ketidakpastian dan risiko. Oleh karena itu, sebuah risiko dapat diminimalisir apabila kegiatan yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik dan melakukan perencanaan secara matang dengan bantuan data maupun informasi mendukung, sehingga hal ini dapat memberikan keringanan terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Di dalam bisnis juga terdapat istilah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan implementasi dari fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen yang berguna untuk mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan maupun organisasi. Maka dari itu, perusahaan harus mempelajari secara lebih dalam mengenai risiko apa saja yang terdapat di seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga serta mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Contohnya, pada bagian sistem informasi di suatu perusahaan, risiko yang dihadapi pada bagian ini cukup banyak. Salah satunya adalah hilangnya data dan informasi yang penting. Maka dari itu, perlu adanya sistem manajemen risiko yang efektif untuk mencegah munculnya risiko tersebut. Pengertian risiko dari para ahli. Terdapat beberapa pengertian risiko dari para ahli, antara lain, yang pertama terdapat A. Basalim, yang mengungkapkan bahwa risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang kedua, Herman Darmawi, mengungkapkan bahwa risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, ada Sukarta, mengungkapkan bahwa risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Hubungan risiko dan ketidakpastian. Dalam kehidupan sehari-hari, baik kita ingin memulai usaha bisnis atau ingin melakukan sesuatu, tentunya akan ada ketidakpastian yang menyebabkan munculnya risiko. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan di mana akan memunculkan hasil yang berbeda. Ketidakpastian itu masih bersifat keraguan, dan dalam arti lain, ketidakpastian yaitu suatu pengukuran di mana ketepatan hasilnya masih diragukan. Dapat disimpulkan, ketidakpastian disebabkan karena pemahaman yang kurang sempurna dari manusia. Ketidakpastian ini juga akan menimbulkan risiko yang harus kita ambil dalam memulai usaha bisnis. Seseorang yang berhasil mengelola risiko dalam bisnisnya tentunya dapat meminimalisir kerugian yang dihadapinya. Sedangkan risiko itu adalah bentuk ketidakpastian yang nantinya akan terjadi dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang dilakukan. Risiko dan ketidakpastian memiliki hubungan erat yang saling berkaitan, di mana apabila tingkat ketidakpastian tinggi, maka tingkat risiko yang dihadapi juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat ketidakpastian rendah, maka tingkat risiko yang dihadapi juga rendah. Semua badan usaha, baik itu kecil, menengah, maupun besar, baik dari UMKM sampai perusahaan multinasional tentunya akan dihadapkan dengan risiko. Perbedaannya seberapa tingkatan risiko yang dihadapi dari masing-masing badan usaha itu berbeda-beda. Risiko bagi badan usaha dapat menjadi peluang dan ancaman, tergantung dari aksi dan reaksi dari badan usaha tersebut. Apabila badan usaha tersebut berhasil mengidentifikasi risiko yang dihadapinya dan dapat mengendalikan risiko tersebut, maka risiko itu akan menjadi peluang. Namun, apabila badan usaha tersebut tidak bisa menghadapi atau mengendalikan risiko tersebut, maka risiko itu akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup badan usaha tersebut. Selanjutnya ada macam-macam resiko. Yang pertama, menurut sifatnya, resiko dapat dibedakan menjadi 5. Yang A yaitu resiko yang tidak disengaja atau resiko murni, yaitu resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan pengkacauan. Yang B ada resiko yang disengaja atau resiko spekulatif, yaitu resiko yang sengaja diadakan untuk melihat peluang dalam memperoleh keuntungan, seperti utang piutang dan perdagangan berjangka. Yang C ada resiko fundamental, yaitu resiko yang pemicunya tidak dapat diserahkan kepada seseorang atau hanya badan tertentu saja dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, seperti bencana alam banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang D
Yang D ada resiko khusus, yaitu resiko yang disebabkan dari peristiwa yang mandiri dan penyebabnya mudah diketahui, seperti kecelakaan mobil, kapal kandas, dan jatuhnya pesawat. Yang E ada resiko dinamis, yaitu resiko yang terjadi karena seiring perkembangan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi dan teknologi, seperti resiko keuangan, produk yang tidak update, dan kebalikan resiko statis seperti hari tua dan kematian. Yang kedua, dapat atau tidaknya resiko dialihkan kepada pihak lain dapat dibedakan. Yang A ada resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu resiko yang masih bisa disedangkan, yaitu dengan menangguhkan objek yang kita miliki kepada pihak lain seperti asuransi. Yang B ada resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, mencakup semua resiko spekulatif, yaitu resiko yang apabila terjadi bisa menimbulkan kerugian dan keuntungan. Contoh resiko kelebihan produksi dan resiko moneter, yaitu kurs valuta asing. Nah, yang ketiga, ada menurut sumber penyebab timbulnya risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama risiko intern, yaitu risiko dari dalam perusahaan sendiri, dan apabila terjadi akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, seperti kecelakaan kerja, kerusakan aktiva karena karyawan, kehilangan modal apabila piutang tidak dibayarkan oleh konsumen. Yang kedua ada risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan dan dapat diprediksi sejak awal, antara lain seperti fluktuasi harga, inflasi, persaingan bisnis, dan lingkungan makro pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada upaya penanggulangan risiko. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi risiko. Yang pertama, melakukan pencegahan dan penanggulangan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, setiap kita ingin melakukan sesuatu, baik sebagai pelaku usaha, kita harus bisa mengidentifikasi risiko yang akan diterima ketika kita sudah siap untuk membangun usaha tersebut, sehingga dengan hal ini dapat meminimalisir kerugian. Yang kedua, membiarkan atau mentolerir terjadinya kerugian, yaitu dengan membiarkan terjadinya kerugian dan mempersiapkan dana lebih untuk menanggulanginya. Dalam hal ini, kita harus bisa mengukur resiko yang diambil. Jika kita ingin membuka usaha besar, tentunya akan dihadapkan dengan resiko yang besar pula. Namun, jika kita membuka usaha kecil, tentunya resiko yang dihadapi juga kecil. Ketika resiko yang dihadapi kecil dan selama tidak mengganggu kelangsungan hidup badan usaha tersebut, maka lebih baik dibiarkan. Jika resiko lebih besar dan dapat membahayakan kelangsungan hidup badan usaha tersebut, kita harus menyiapkan dana operasional seefisien mungkin untuk menanggulanginya. Yang ketiga ada melakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan tahapan paling penting dalam upaya untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Salah satunya dengan melakukan perdagangan berjangka, di mana perdagangan berjangka ini berfungsi sebagai pengalihan risiko fluktuasi harga yang efektif dan transparan, serta informasi harga yang dapat digunakan sebagai harga patokan dan rujukan bagi masyarakat luas maupun pengusaha untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga. Dan yang terakhir ada mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan membuat kontrak pertangguhan atau asuransi dengan mempertanggungan objek yang kita miliki dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Langkah-langkah proses pengelolaan risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam mengelola risiko adalah menelusuri dan mencatat apa yang menjadi objek yang ingin diperoleh untuk mengelola risiko. Objek yang dimaksud adalah wujud dari risiko yang pernah terjadi ataupun peluang terjadinya risiko yang dialami oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menelusuri apa saja yang mungkin menjadi penyebab dari kerugian tersebut. Tahap kedua yang harus dilakukan oleh pihak manajemen yang mengidentifikasi bentuk dari risiko tersebut secara terinci. Contohnya, seperti apa ciri-ciri dan apa saja penyebab dari munculnya risiko di organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, pihak manajemen juga harus mengumpulkan informasi yang dapat diterima. Yang ketiga, menilai dan menaksir seberapa besar kerugian yang akan dialami oleh organisasi atau perusahaan. Tahap ketiga yang harus dilakukan adalah pihak manajemen harus mengukur seberapa besar peluang yang dapat menimbulkan kerugian dalam frekuensi tertentu, serta seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap keadaan finansial suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, menemukan dan mengumpulkan solusi yang terbaik serta tepat untuk memecahkan risiko yang dialami organisasi atau perusahaan.
Di tahap ini, informasi yang diterima oleh pihak manajemen sudah dilakukan olah data dengan mengkategorikan solusi tersebut untuk memutuskan jalan alternatif yang akan diambil oleh organisasi atau perusahaan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan juga dampak yang kemungkinan akan terjadi. Pihak manajemen juga harus membentuk tim untuk melakukan solusi yang sudah diputuskan. Yang kelima, menerapkan kesimpulan yang sudah diputuskan. Setelah alternatif ini diputuskan oleh pihak manajemen, maka langkah selanjutnya adalah dengan menerapkan atau mengimplementasikan keputusan tersebut yang sudah disertai dengan rincian anggaran. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, menilai kembali kesimpulan yang sudah diputuskan dalam memecahkan risiko tersebut. Tahap terakhir dalam mengelola risiko yaitu mengevaluasi atau menilai kembali alternatif atau solusi yang telah diputuskan dan diimplementasikan sebagai data untuk mengelola risiko pada periode selanjutnya. Selain itu, penilaian kembali ini juga dipergunakan untuk membandingkan apabila keadaan suatu wujud dari risiko tersebut berubah dalam cara penyelesaiannya. Kedudukan manajer risiko dan kerjasama dengan bidang lain. Kedudukan manajer risiko. Pada saat ini, perusahaan yang memiliki manajer risiko hanya ada di negara-negara yang telah maju, seperti Amerika. Di sana, manajer risiko sudah setara dengan manajemen tingkat menengah, dan juga sebagai tim penting dalam manajemen perusahaan tersebut. Karena mereka telah memiliki tugas khusus sebagai manajer risiko pada umumnya. Berbeda dengan di Indonesia, di negara ini masih terlalu sedikit perusahaan yang memiliki manajer risiko. Beberapa perusahaan di Indonesia hanya memiliki manajer asuransi yang tugasnya seperti mengelola urusan yang mencakup tentang asuransi. Dan di Indonesia, manajer asuransi ini hanya setara dengan kepala seksi atau manajemen tingkat bawah. Selanjutnya, kerjasama dengan bidang lain. Manajer risiko dalam menangani masalah yang ada tidak bekerja sendirian, atau kata lain dalam menangani risiko bukan hanya tugas seorang manajer risiko, melainkan seorang manajer risiko juga perlu bekerja sama dengan departemen lain. Mengingat tugas utama seorang manajer risiko yaitu mengidentifikasi risiko perusahaan, lalu mencari solusi terbaik untuk risiko yang dialami perusahaan. Setelah itu, untuk menerapkan solusi atau alternatif yang sudah diputuskan dilakukan oleh departemen masing-masing sesuai dengan keterkaitan risiko tersebut. Contohnya, jika pengimplementasiannya berhubungan dengan keuangan, berarti tugas ini diserahkan kepada manajer keuangan, dan begitupun juga pada manajer produksi dan yang lainnya. Maka dari itu, seorang manajer risiko perlu membangun hubungan yang harmonis dengan departemen lain untuk melakukan komunikasi dua arah agar kerjasama yang dilakukan berjalan dengan lancar. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing departemen. Yang pertama ada departemen accounting. Adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan cara untuk menurunkan tingkat korupsi dan pencurian oleh pihak internal maupun eksternal. Contohnya seperti menurunkan tingkat peluang para pekerja melakukan korupsi terhadap perusahaan, menilai dan menaksir kerugian dengan memeriksa rekening aset, dan yang terakhir menaksir besarnya risiko yang terjadi pada akun piutang dan memberikan persediaan penggantian terhadap risiko. Yang kedua, setelah accounting ada keuangan. Adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan informasi kerugian dan penyebab ketidaksenambungan dengan laporan kas. Contohnya, yang pertama ada mengkaji apa saja yang menjadi penyebab menurunnya profit dan laporan arus kas. Yang kedua, mengkaji pembelian aset tetap yang bisa menyebabkan terjadinya risiko murni. Dan yang terakhir ada mengkaji akibat yang ditimbulkan dari hasil agunan aset perusahaan ketika meminjam dana. Setelah itu ada bagian departemen marketing. Adalah segala bentuk risiko yang berhubungan dengan penilaian negatif customer terhadap pelayanan perusahaan. Contohnya, kemasan produk yang rusak atau telatnya penerimaan barang. Setelah itu ada bagian departemen produksi. Usaha-usaha yang berhubungan dengan yang pertama, mengantisipasi terjadinya produk yang rusak ataupun tidak mencapai ketentuan mutu. Yang kedua, mengantisipasi pemakaian bahan-bahan secara berlebihan. Dan yang terakhir, mengantisipasi terhadap keselamatan kerja para karyawan. Yang kelima, engineering dan maintenance, yaitu bagian yang mengelola pabrik dan juga melakukan perawatan secara berkala terhadap pabrik serta aset-aset yang ada di dalam pabrik tersebut. Dan yang terakhir ada departemen personalia, yaitu bagian yang mengurusi segala hal yang berhubungan dengan para karyawannya.
Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan yang pertama, mencegah kegagalan. Tugas dari manajemen risiko sangatlah penting untuk menutup kemungkinan hancurnya fasilitas dan memberikan kesiapan pada perusahaan untuk menghadapi musibah yang mungkin terjadi. Yang kedua, menunjang peningkatan laba secara langsung. Manajemen risiko bermanfaat untuk mencegah pengeluaran biaya yang kurang efektif dan efisien. Yang ketiga, menyumbang laba secara tidak langsung. Manajemen risiko menyumbang laba secara tidak langsung yaitu dengan cara mengelola risiko murni, memberikan keyakinan dan kedamaian pada pimpinan perusahaan yang meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang spekulatif dan mengurangi fluktuasi laba tahunan dan aliran kas. Yang keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer, yaitu karena adanya perlindungan terhadap risiko murni yang merupakan harta non-material yang dimiliki perusahaan. Dengan itu, manajer bisa lebih leluasa dalam menyusun strategi selanjutnya dengan keputusan yang tepat, efektif, dan efisien. Yang kelima, melindungi perusahaan dari risiko murni. Manajemen risiko memiliki kepercayaan dari para kreditur dan pemasok karena dilindungi dari risiko kerugian yang mungkin terjadi. Maka, secara tidak langsung manajemen risiko ini juga meningkatkan public image dari perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko bagi keluarga. Yang pertama, melindungi dari kerugian. Kemungkinan risiko dari masalah yang mungkin saja muncul pada keluarga bisa dikurangi karena dengan manajemen risiko ini menjadikan keluarga terlindungi dari kerugian. Yang kedua, mengurangi pengeluaran asuransi. Manajemen risiko juga menjanjikan untuk mengontrol pengeluaran yang dilakukan keluarga. Biaya seperti asuransi bisa dikurangi biayanya untuk menghemat pengeluaran tanpa mengurangi sifat perlindungannya. Yang ketiga, fokus pada karir. Oleh karena adanya perlindungan dari kerugian dan pengurangan pengeluaran asuransi, keluarga dapat lebih fokus pada karir dengan mengembangkan karir, memicu investasi, dan lain-lain. Yang keempat, meringankan tekanan mental dan fisik. Manajemen risiko memberikan keringanan pada mental dan fisik karena keluarga dapat merasa tenang dengan masa depannya yang sudah distrategikan. Yang kelima, adanya rasa puas. Manajemen risiko memberikan kepuasan karena telah membantu orang lain. Dalam suatu keluarga yang mengatur risikonya sedemikian rupa agar mendapat hasil yang efektif dan efisien, menjadikan seluruh anggota keluarga merasa terbantu untuk menjalani kehidupan ke depannya. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko bagi masyarakat. Yang pertama, mengurangi gangguan. Secara langsung maupun tidak langsung, hasil dari manajemen risiko yang dilakukan perusahaan pasti akan berpengaruh pada masyarakat sekitarnya. Pengurangan gangguan di sini, misalnya, apabila perusahaan sudah memiliki manajemen risiko yang baik, maka tidak ada masyarakat yang terganggu akibat misalnya dari pemogokan kerja, demo karyawan, dan terhindar dari gangguan lainnya. Yang kedua, adanya ketenangan bagi masyarakat. Manajemen risiko perusahaan pasti memiliki hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga ketenangan seperti perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik akan memiliki masyarakat yang tenang karena masyarakat tidak memiliki gangguan dari perusahaan seperti pencemaran lingkungan yang tentu saja akan merugikan banyak masyarakat di sekitarnya. Contoh kasus manajemen risiko. Saat ini, UMKM sedang terkendala akibat adanya pandemi yang menyebabkan penurunan signifikan pada usaha yang mereka jalani. PT Bank Rakyat Indonesia saat ini melakukan manajemen risiko dan pengelolaan aset secara bijaksana yang telah berdampak positif pada kinerja perusahaannya dengan terjaganya indikator-indikator penting hingga kuartal 3 2020. Efektivitas pengelolaan risiko BRI tercermin dari rasio kredit bermasalah perusahaan yang terjaga hingga September 2020. Per kuartal 3 tahun ini, NPL BRI ada di angka 3,12% lebih rendah dari rasio NPL industri perbankan di Indonesia, sebesar 3,15% di periode yang sama. Direktur Manajemen Risiko BRI, Agus Sudiarto mengatakan,
Rasio kredit bermasalah di BRI terjaga karena perusahaan memiliki cara menangani potensi-potensi masalah yang sesuai dan tepat guna di kondisi saat ini. Di antaranya, BRI mampu mengoptimalkan sejumlah program pemerintah seperti subsidi bunga dan restrukturisasi kredit. Bagi debitur UMKM, BRI bisa menjaga kualitas portofolio sehingga rasio NPL dapat terjaga di bawah rata-rata industri. Terjaganya kondisi perusahaan juga didukung penjaminan kredit modal kerja UMKM yang sudah diberikan terhadap 9.483 debitur senilai 5,8 triliun rupiah. PT Bank Rakyat Indonesia tidak merasa khawatir dengan penyaluran besar yang dilakukan bagi debitur UMKM. Karena keberlangsungan usaha UMKM harus dijaga demi lekas membaiknya kondisi perekonomian Indonesia.